Lukas 2. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ya setelah 12 tahun, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa dia ada di sini ada ayat bahwa bukan ini ayatnya, sorry salah. Dalam pengasuhan itu Lukas berapa ya? Itu di ayat 50. Coba. 51 Om. Lukas 2 Lukas 2 ayat 51. Oke. Thank you. Ya, ini tadi ayatnya yang ini ya. Yesus 12 tahun. Nah, setelah hari raya setelah perayaan hari raya itu ya, di ayat 50 dan 51 di sini dikatakan lalu ia pulang bersama-sama mereka, ayah dan ibunya ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi kalau ditanya, setelah usia 12 tahun sampai 29 tahun sebelum Yesus muncul di usia 30 menyatakan mujizatnya, dia tetap dalam asuhan orang tuanya dia. Tetap dalam asuhan ibu Maria, Bunda Maria. Dan dia tetap ada di Nazaret dan di Yerusalem sebagaimana manusia pada umumnya. Kalau ada orang yang menceritakan, umur 13 dia ke India dan segala macam, itu hoax. Kenapa? Nih ya. Saat Yesus muncul ke tengah-tengah masyarakat, apa kata orang-orang Israel pada waktu itu? Ya. Ntar. Nih, sorry. Markus 6 ayat 3. Waktu dia muncul ke tengah orang-orang Israel pada saat itu, orang-orang Israel ngomong apa? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yesus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita, lalu mereka kecewa dan menolak dia? Jadi, apa yang Yesus lakukan dari usia 12 sampai 29 tahun, dia menjadi sama seperti manusia pada umumnya, tidak melakukan mujizat apapun, dan dia bekerja sebagai seorang tukang kayu. Sebagaimana ayah sambungnya, ya, adalah orang kayu, tukang kayu. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Jadi kalau ditanya, ngapain? Dia tidak melakukan apa-apa. Dia sama seperti manusia biasa. Dia bekerja sebagai seorang tukang kayu. Dan dia tidak melakukan mujizat apapun sampai pada usia 30 tahun. Mengubah air menjadi air anggur. Gitu Pak. Berarti selama 30 tahun ini Yesus ini ya, dalam kemanusiaannya nggak pernah buka TikTok ya Om ya? Saya juga nggak setuju ya dengan narasi yang mengatakan, oh Tuhan Yesus berarti umur 12 sampai 29 tuh sekolah sebagaimana anak-anak pada umumnya. Enggak. Zaman itu belum ada sekolah, teman-teman. Belum ada sekolah. Jangan mengira rabi-rabi zaman itu tuh sekolah. Enggak. Rabi-rabi zaman itu hanya mendapat pendidikan di bait Allah, bukan sekolah. Yesus tidak butuh sekolah. Karena apa? Dia hikmat Allah. Dan di dalam kitab Taurat dikatakan orang Israel itu dapat pengajaran dari mana? Dari orang tuanya. Pada saat kamu duduk-duduk, pada saat kamu mau tidur, pada saat kamu bangun, ajarlah mereka. Berarti sama dengan orang Batak ya? Kenapa tuh? Ya sama lah dengan orang Batak. Mana orang Batak nggak sekolah gitu? Waduh. Iya, orang Batak dulu kan nggak ada sekolah. Aduh, jangan gitu Pak. Diturunkan turun-temurun. Tona turona enak. Kan seperti itu juga orang Batak.
diajari sama mamanya, sama bapaknya. Di Alkitab juga ada Om ya, di Yohanes atau di mana gitu ya. Dari mana orang ini mendapat pengetahuan sementara dia Iya tidak betul, sekolah? Yohanes. Dia tidak sekolah. Iya. Yohanes 9, Yohanes berapa tuh ya? 7 ayat 15 kalau nggak salah. Coba kita buka Bagaimana ya. orang ini dapat? Buka, Om. Ntar aku buka ya, Yohanes 7 ayat 15. Ya ini bahan podcast kemarin ya. Saya nggak setuju kalau dikatakan Yesus itu sekolah. Orang yang bilang sekolah itu hanya karena mereka berpatokan pada ajaran-ajaran Judaisme. Judaisme sekarang itu Judaisme abal-abal. Ya. Maka heranlah orang-orang Yahudi itu dan berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa Belajar. belajar. Jadi Yesus Wow. pengetahuannya itu murni karena memang dia adalah firman Allah, hikmat Allah. Para rasul berkata yang kami beritakan adalah hikmat Allah. Betul kan? Ya, tanpa belajar. Makanya Tanpa Tuhan belajar. Yesus mengatakan apa? Apa yang kusampaikan itu adalah ajaranku yang kuterima dari Bapa. Uh, Pengajarannya dari Bapa. Nah, Loh, makanya ada kalau tadi kita buka Om, kalau kita buka tadi Om di Lukas tadi ayat yang ke-44 ya, dia bahkan menjawab, kan tanya jawab dengan alim ulama ya di bait Allah yang selama 3 hari dia di bait Allah. Dikatakan ya, orang-orang tercengang-cengang dengan jawabannya. Coba baca ayat 47-nya. Lukas 2 dari 47. Oke, bentar. Lukas 2 ayat 47. Hmm, Oke. ini Alek ya. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nih, Berarti Yesus bukan bertanya ya, memberi jawaban justru. jawab. Dan apa itu? Segala jawab yang diberikannya dan apa itu? Dan ketika orang tuanya melihat dia 47 aja Pak. Ini konteksnya 48 udah berbeda. Ini tentang nggak orang. jelas apa? Prof, nggak jelas ini dari sini. Coba Pak Profesor aja yang baca dulu. Nggak ada Prof, ini Om Burhan. Om Burhan ya. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan Dari 46 kecerdasannya. aja Om. Coba dari 46 Om. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi memang dari usianya segini aja, usia 12 tahun aja, dia bisa Menjawab. memberikan pertanyaan dan menjawab. Sepertinya di sini pertanyaannya adalah untuk menerangkan, bukan untuk karena dia nggak tahu apa-apa. Karena di sini dikatakan dia menjawab pertanyaan yang diberikan kepada dia, Hmm. gitu. Iya, Jadi, iya, iya. karena memang dia adalah hikmat Allah, ya. Jangan gara-gara pemahaman kita tentang Judaisme, tentang orang-orang Israel. Sekarang kalau mau jadi rabi itu harus belajar di sekolah namanya Yesifa. Mau belajar dulu di Bet Midras. Bukan, zaman itu belum ada, Midras belum ada. Midras Belum ada itu sekolah. baru ada. Midras baru ada di abad ketiga, keempat, kelima. Dan itu nanti cikal bakal yang namanya madrasah. Kata madrasah itu dari Midras, pengajaran. Nah, Yesus itu tidak butuh karena apa yang dia ketahui itu adalah hikmatnya sendiri karena dia adalah hikmat Allah. Ya, dia mengatakan pengajaranku berasal dari Bapa. Aku mengajarkan apa yang ku dengar dari Bapa. Ya, jadi Bapa lah yang mengajarkan dia sebagaimana di dalam kitab suci, di kitab Taurat. Hendaklah engkau mengajarkan pada waktu dia duduk, sebelum tidur, dan pada saat dia bangun. Lupa saya di bilangan apa di bilangannya. Seperti itu. Jadi Pak, itu pada saat dia umur 12 tahun yang datang ke bait Allah yang dicari mamanya, di mana itu tertulis? Ini tadi ayat 40. Ayat 46